Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mata kuliah aljabar rendah. Mata kuliah ini masuk pertemuan kedua, melanjutkan materi kita di pertemuan pertama minggu lalu. Yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya atau di minggu pertama itu mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana ada syarat-syarat dari suatu persamaan kuadrat yang mutlak ada, yaitu yang pertama adanya tanda sama dengan atau menggunakan tanda sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah kuadrat. Apapun variabelnya boleh menggunakan X, Y, Z, dan sebagainya. Syarat mutlak pangkat dari masing-masing variabel tersebut paling tingginya adalah 2. Selain daripada itu, kita juga mempelajari mengenai koefisien dari masing-masing variabel, yaitu kemarin ada A, koefisien dari variabel X kuadrat, B, koefisien dari X, dan C adalah konstanta yang merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Adapun berikutnya, fungsi-fungsi dari masing-masing nilai A, B, dan C dapat kita gunakan dalam membuat grafik fungsi persamaan kuadrat. Dimulai dari bentuk cekung dan cembung dari nilai A, lalu mencari titik puncak dengan menggunakan nilai B, dan berikutnya menggunakan garis singgung yang memotong sumbu Y dengan titik atau dengan menggunakan titik C. Silakan dibaca kembali pembahasan minggu lalu. Minggu ini kita lanjutkan ke pertemuan atau materi yang kedua dari aljabar rendah, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Maksud dari akar-akar di sini adalah nilai yang akan kita cari dari persamaan kuadrat tersebut. Misal, jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akar atau nilai yang akan kita cari ini adalah nilai dari variabel X yang belum diketahui nilainya di sini. Jika variabelnya kita ganti menggunakan variabel lain, boleh tidak? Misalkan AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0, maka akar-akar yang kita cari nanti adalah nilai Y1 dan Y2-nya. Sebagai contoh di sini, jika ada X sama dengan K, membuat persamaan kuadrat AK kuadrat plus BK plus C sama dengan 0, maka K disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karena nilai X sama dengan K, maka persamaan AX kuadrat plus BK plus C sama dengan 0 akan sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya variabel ini tidak melulu mutlak harus nilai X ya, bisa K seperti yang saya katakan tadi, bisa Y, bisa Z, dan sebagainya. Variabel itu adalah nilai yang akan kita cari berapa besarnya. Untuk menentukan akar-akar, ada 3 buah metode yang biasa digunakan, yaitu metode pemfaktoran. Ini metode yang sangat umum digunakan, tapi dengan syarat bilangan-bilangannya memiliki faktor yang bisa kita kalikan dan bisa kita jumlahkan. Lalu yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Namun metode melengkapi kuadrat sempurna ini memang jarang digunakan ataupun jarang untuk disampaikan. Namun pada pembahasan ini kita akan coba untuk menjelaskan atau kita akan sama-sama coba untuk mencoba mempelajari ketiga metode menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah metode pemfaktoran. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, langkah pertama adalah ubah bentuknya menjadi A dikalikan X min X1 dalam kurung dikalikan X min X2 tutup kurung sama dengan 0, sehingga akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ini kalau variabelnya yang diminta adalah X ya, maka nanti akan diperoleh akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kenapa ada 2 akar-akarnya? Karena pangkat tertingginya adalah kuadrat atau pangkat tertingginya 2, maka otomatis nanti X-nya itu akan ada 2. Kalau pangkat tertingginya 1 atau persamaan linier, maka nanti akarnya hanya ada 1. Kalau pangkatnya ada 3, maka nanti akar-akarnya juga ada 3 dan seterusnya. Misalkan kita ingin memfaktorkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah
Yang pertama, carilah dua buah bilangan. Misalkan bilangan tersebut kita sebut sebagai P dan Q, yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah koefisien B atau koefisien dari variabel X. Ingat, cari dua buah bilangan disebut sebagai P dan Q yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah nilai B. Sedangkan jika kita kalikan P dengan Q tersebut, hasilnya adalah perkalian dari A kali C. Dengan kata lain, P plus Q atau dua buah bilangan tersebut jika dijumlahkan menghasilkan B, dan jika dikalikan menghasilkan A kali C. Jika variabel A-nya sama dengan 1, jika A di sini koefisien dari X kuadrat sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya adalah X plus P dikalikan X plus Q sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah X plus P sama dengan 0 atau X sama dengan min P, atau yang kedua X plus Q sama dengan 0, di mana X sama dengan min Q. Namun jika A-nya tidak sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya adalah A dalam kurung X plus P per A tutup kurung dikalikan X plus Q per A. Sehingga akar-akarnya nanti adalah X plus P per A sama dengan 0, maka X sama dengan min P per A, atau X plus Q per A sama dengan 0, maka X sama dengan min Q per A. Yang kedua adalah metode rumus ABC. Ini saya jelaskan dulu metode pemfaktoran dengan rumus ABC ya, melengkapi kuadratnya nanti yang ketiga. Untuk metode rumus ABC, tidak semua bentuk persamaan kuadrat dapat difaktorkan. Jadi alasan mengapa kita menggunakan rumus ABC, biasanya jika ada persamaan kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan, maka kita gunakan metode lain atau cara lain, yaitu rumus ABC. Rumus ABC ini syaratnya adalah kita mengenal atau kita sudah tahu yang mana nilai A, B, dan C-nya. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu konstanta ya. Sebagai contoh, jika kita bertemu dengan bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, di mana tidak ada bilangan bulat P dan Q yang memenuhi P ditambah Q sama dengan min 3 atau B, dan jika dikalikan P kali Q sama dengan 1 dari 1 di X kuadrat dengan plus 1 ini ya. Ini saya pause dulu karena sedang azan sebentar ya. Oke, lanjutkan ya. Tadi saya katakan bahwa dari bentuk X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0 ini tidak ada bilangan bulat P dan Q yang memenuhi ketentuan jika bilangan tersebut dijumlahkan menghasilkan min 3 dan jika dikalikan menghasilkan positif 1. Hal ini karena akar-akar persamaan tersebut bukanlah berbentuk bilangan bulat atau bilangan rasional, tetapi akar-akarnya merupakan bilangan irasional. Sehingga untuk menentukan akar-akarnya kita dapat menggunakan rumus ABC sebagai berikut, yaitu untuk mencari akar X1 dan X2 kita menggunakan rumus min B plus minus akar D per 2A atau akar daripada B kuadrat min 4AC. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X yang kedua atau akar yang kedua adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana yang saya sebutkan tadi bahwa B kuadrat min 4AC ini merupakan bentuk dari diskriminan atau nilai D. Nah, cara yang ketiga atau metode yang ketiga ini metode yang jarang untuk digunakan atau jarang diaplikasikan karena memang agak jarang untuk dibahas dan agak sulit untuk menjabarkannya, dimana untuk metode yang ketiga jika yang pertama sudah menggunakan faktoran, yang kedua menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, yang kedua tadi menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga ini melengkapi kuadrat sempurna. Langkahnya yang pertama, pindahkan konstanta C ke ruas sebelah kanan. Jadi ini semula bentuknya AX kuadrat plus BX min C, makanya yang berubah C-nya ke kanan jadi positif C. Jika A-nya tidak sama dengan 1, maka bagi kedua ruas dengan A, baik di kanan maupun di kirinya. Ya.
kalau yang di kanan ini kan sudah ada ax kuadrat plus bx semula ya, karena bagi semua dengan a maka a di x kuadratnya hilang atau menjadi 1 dan bx nya menjadi per a. Ruas sebelah kanannya juga sama, bagi dengan a menjadi c per a. Tambahkan pada ruas kanan dan ruas kiri kuadrat dari setengah kali koefisien x. Koefisien x itu berarti b per a ini, maka dikuadratkan menjadi setengah kali koefisien x yang dikuadratkan. Maka x kuadrat plus b per ax plus ini yang dinamakan setengah kali koefisien x yaitu b per a dikuadratkan sama dengan ruas kanan juga sama, c per a ditambah setengah kali koefisien x yaitu b per a dikuadratkan. Lalu nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas yang kiri, karena ruas kiri ini bentuknya sudah x kuadrat plus b per ax plus b per 2a dikuadratkan, maka bisa kita rubah bentuknya menjadi kuadrat sempurna, yaitu x plus b per 2a dikuadratkan sama dengan c per a ditambah b per 2a dikuadratkan. Sudah sama di ruas kanan dan kiri, kedua-duanya bentuk kuadrat. Maka untuk menghilangkan bentuk yang sebelah kiri ini yang pangkat 2 atau bentuk kuadratnya, ruas kanannya berubah menjadi akar. Maka ruas kiri menjadi x plus b per 2a sama dengan plus minus akar c per a plus b per 2a dalam kurung dikuadratkan. Ini tinggal kita masukkan nilai daripada b-nya berapa, a-nya berapa, c, a, b, dan a. Nilai plus minus ini yang menunjukkan bahwa nanti x1-nya adalah yang plus, x2-nya adalah yang minus, atau boleh dibolak-balik. Yang menunjukkan ada dua buah x, di sini adalah tanda plus minus di sini ya. Lalu yang berikutnya jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kalau tadi sudah kita cari akar-akar x1 dan x2-nya siapa saja, sekarang kita bisa menentukan jenis dari akar persamaan kuadratnya. Pada contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita melihat terdapat dua buah akar-akar dari x1 dan x2, dan keduanya merupakan bilangan real atau bilangan yang nyata. Namun ada kalanya suatu persamaan kuadrat hanya mempunyai satu akar real, di mana jika akar-akarnya sama atau kembar, atau bahkan tidak mempunyai akar-akar real. Sebagai contoh, x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Jika kita faktorkan akan menjadi x min 2 dikalikan x min 2, di mana x min 2 ini sama dengan dikuadratkan sama dengan 0. Artinya nilai x1 dan x2 nya sama, yaitu sama-sama 2, maka dikatakan memiliki akar yang kembar atau akar-akar real yang kembar. Sedangkan untuk x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0, ini tidaklah mempunyai akar-akar yang real atau nyata. Perhatikan penjabaran berikut ini. Jika bentuk persamaan kuadrat ini kita rubah menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 plus 1, jadi yang 5 tadi kita rubah menjadi plus 4 plus 1 sama dengan 0, dengan harapan x kuadrat plus 4x plus 4 bisa kita faktorkan menjadi x plus 2 dikuadratkan, tapi masih ada plus 1 di belakangnya sama dengan 0. Maka perhatikan bahwa kuadrat dari setiap bilangan real ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dengan kata lain, x plus 2 yang dikuadratkan ini akan lebih dari sama dengan 0, sehingga x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan x plus 2 pangkat 2 plus 1 lebih dari 0. Nah, artinya tidak ada bilangan real x yang memenuhi persamaan tersebut. Maka untuk mengetahui apakah suatu persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang nyata atau real, ataukah mempunyai satu akar yang nyata, real dan kembar, ataukah tidak mempunyai akar-akar real ataupun tidak mempunyai akar-akar yang nyata, atau disebut juga dengan imajiner atau tidak real, kita dapat lihat dari nilai diskriminannya atau nilai D-nya, yaitu dengan memasukkan b kuadrat min 4ac sebagai bentuk rumus dari nilai diskriminan. Dengan ketentuan jika nilai diskriminan atau nilai D-nya lebih dari 0 atau positif, maka kedua akar-akarnya ini adalah akar yang real atau nyata dan berlainan. Namun jika nilai D-nya atau diskriminannya sama dengan 0 atau tepat dengan 0, maka dapat dipastikan kedua akarnya adalah kembar, yaitu memiliki satu akar real yang sama. Dan jika nilai D-nya atau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif,
maka dapat dipastikan kedua akarnya adalah tidak real atau dikatakan imajiner. Ya, sekian penjelasan untuk materi kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.